Kejadian yang akan saya ceritakan ini terjadi puluhan tahun yang lalu. Tapi kisah ini tetap membekas sebagai salah satu tindak penghilangan nyawa yang paling keji. 3 orang pemuda tega menghilangkan nyawa 2 orang wanita. Seorang anak yang ada di sana juga dihilangkan nyawanya karena pelaku tidak mau sampai ada saksi mata. Korban tidak hanya dihilangkan nyawanya, tapi tubuhnya dipisah-pisahkan secara brutal. Dalam dunia forensik, luka bisa bicara. Dari luka-luka di tubuh korban ditemukanlah cerita tentang sakit hati yang dipendam oleh pelaku. Ini adalah cerita bagaimana sebuah lingkungan yang tadinya damai berubah menjadi lokasi tragedi yang tidak terlupakan akibat obsesi dan dendam. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Suatu hari di sebuah desa sekitar pukul 3 pagi, ada seorang laki-laki yang berlari keluar dari rumahnya sambil berteriak-teriak histeris. Dia teriak-teriak, tolong saya, istri saya, anak saya, keluarga saya sudah dihilangkan nyawanya. Warga yang mendengar teriakan laki-laki tersebut langsung berhamburan keluar dari rumah. Laki-laki tersebut kita sebut saja namanya Aaron, usianya 40 tahun. Aaron diketahui tinggal di rumah tersebut bersama istrinya yang kita sebut saja namanya Ida, beserta 3 orang anaknya. Aaron, Ida dan keluarganya baru saja pindah ke rumah itu kurang lebih 1 tahun. Aaron saat itu seperti sedang kerasukan. Dia terus teriak-teriak dan berkata keluarganya sudah tidak bernyawa. Sementara ada 2 orang anak Aaron menangis menjerit-jerit di depan pintu rumah. Beberapa warga mencoba menenangkan Aaron dan membawa kedua anak Aaron menjauh dari rumah. Sementara ada sebagian warga yang masuk ke rumah Aaron untuk memeriksa keadaan. Dan begitu mereka sampai di depan pintu kamar tidur Aaron, sebagian dari mereka langsung teriak-teriak ketakutan. Ada yang menangis dan bahkan sampai muntah-muntah melihat apa yang terjadi di dalam rumah Aaron. Di dalam sana mereka melihat ada jasad 2 orang perempuan dewasa dan 1 anak perempuan dalam keadaan sangat mengenaskan. Tubuh mereka dalam keadaan tercacah-cacah dan anggota tubuhnya hampir putus. Lantai kamar tidur dan ruang tamu bersimbah cairan warna merah yang baunya sangat anyir. Bahkan juga ada serpihan jaringan tubuh yang berceceran di sana-sini. Warga segera memanggil pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang segera datang dan melakukan pemeriksaan TKP. Diketahui bahwa ketiga jasad tersebut adalah yang pertama istri Aaron bernama Ida, 30 tahun. Yang kedua adik ipar Aaron, kita sebut saja namanya Ririn, 27 tahun. Terakhir anak bungsu Aaron, kita sebut saja namanya Lala, usianya masih 6 tahun. Dan kondisi jasad mereka penuh luka hantaman sajam. Tapi yang paling parah adalah kondisi jasad Ida. Karena kepala Ida sampai terpisah dari badannya. Pergelangan tangan kanannya terpisah dan lutut kanan terluka sampai nyaris putus. Sementara korban yang lain ditemukan dalam kondisi hampir sama. Ada luka parah pada bagian kepala dan leher akibat hantaman sajam. Ada juga luka menganga di lehernya Ririn tapi lehernya nggak sampai putus. Tapi dari luka-luka tersebut itu terlihat bahwa pola kekerasannya ada yang berbeda. Pelaku menyerang kedua korban lainnya dengan cepat dan fatal. Kedua korban lainnya seakan-akan dihilangkan nyawanya hanya karena berada di tempat dan waktu yang salah. Sama sekali nggak ada tanda-tanda yang mengarah ke penyiksaan. Bahkan di tubuh anaknya Ida tidak ada tanda pertahanan diri sama sekali. Sementara pada tubuh Ririn ditemukan ada luka yang cukup serius tapi tetap nggak separah Ida. Pergelangan tangan kanannya Ririn terputus, menunjukkan kalau Ririn mencoba melawan dan menyelamatkan keponakannya. Teman-teman, dalam dunia forensik luka bukan sekedar bekas kekerasan. Luka itu adalah jejak yang bisa bicara tentang benda penyebab, bagaimana pelaku melakukan tindakan kejinya dan juga kenapa pelaku melakukannya. Luka di tubuh Ida menunjukkan kekerasan ekstrim yang menggunakan sajam. Banyak banget luka hantaman sajam yang polanya sesuai dengan kasus pembacokan.
Tapi lukanya rata dan ada memar di sekitar luka, dan jaringan di bawah luka rusaknya parah. Leher yang terpisah dari badan menunjukkan senjata yang digunakan pelaku adalah sajam yang berat. Pelaku juga menggunakan kekuatan yang sangat besar untuk bisa memenggal kepalanya Ida. Ini menunjukkan saat melakukan penyerangan, pelaku dipengaruhi agresi dan amarah yang luar biasa besar. Dan ketika dia periksa, kedua tangannya Ida terputus sebatas pergelangan. Pelaku ini ingin memastikan Ida gak hanya kehilangan nyawanya, tapi juga hancur. Pelaku ingin menyakiti Ida separah mungkin untuk melampiaskan rasa marahnya. Selain itu, luka di tubuh Ida juga lebih banyak dari korban-korban lainnya. Melihat banyaknya luka di tubuh Ida, pihak berwenang curiga nih, ada motif dendam pribadi. Target utama pelaku adalah Ida, karena lukanya berat, frontal, dan bahkan menunjukkan ada hubungan emosional. Tingkat luka ini menunjukkan overkill, atau kekerasan yang jauh melebihi keperluan untuk sekedar menghilangkan nyawa. Sementara luka di kedua korban lainnya itu langsung ke bagian yang vital dan terkesan pelaku ingin segera menghilangkan nyawa kedua korban lainnya. Gak ada indikasi overkill seperti di tubuhnya Ida. Pelaku hanya ingin menyingkirkan kedua korban yang lain untuk menghilangkan saksi mata dan bukan untuk menyiksa. Pihak yang berwenang segera melakukan penyidikan dan menanyai beberapa saksi. Dan menurut keterangan para saksi, Ida terkenal sebagai perempuan yang sangat baik. Semasa hidup itu, tutur katanya halus, selalu ramah sama tetangga. Dia juga seorang ibu yang sangat sayang pada suami dan anaknya. Keluarga Aaron dan Ida ini adalah keluarga yang sederhana. Aaron bekerja sebagai mandor perkebunan dan Ida sesekali membantu pekerjaan suaminya. Kadang-kadang, Ida juga ikut pengurus perkebunan untuk menambah penghasilan keluarga. Dan gara-gara hal ini, ada beberapa warga yang kadang-kadang membicarakan Ida dan Aaron. Mereka heran kenapa Ida masih mau melakukan pekerjaan yang tergolong pekerjaan kasar demi suaminya. Padahal Ida adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Saking cantiknya banyak yang bilang kalau Ida tuh lebih pantas jadi seorang foto model atau artis ketimbang ibu rumah tangga. Apalagi pekerja perkebunan. Tapi kecantikan Ida nggak membuat Ida jadi sombong. Seperti yang saya bilang, Ida sangat sayang sama keluarganya. Dia nggak merasa malu bekerja di kebun demi menambah penghasilan keluarganya. Ada yang bilang nih bahwa rahasia kecantikan dan awet mudanya Ida adalah sifat yang halus dan juga santun. Biarpun Ida sudah punya 3 orang anak, tapi orang sering mengira dia masih gadis dan usianya baru 20-an. Intinya warga mengenal Ida sebagai sosok yang sangat baik. Mereka merasa sangat sedih sekaligus gak habis pikir siapa yang tega melakukan hal yang begitu keji sama Ida. Lalu motifnya apa? Aaron, suaminya Ida, mengalami syok yang sangat berat. Dia gak percaya istri dan anaknya dihilangkan nyawanya dengan cara yang sangat mengerikan. Bahkan saking syoknya, Aaron sempat kesulitan ketika menjawab pertanyaan dari pihak yang berwenang. Beberapa kali dia pingsan saking gak kuat menahan kesedihan. Hasil investigasi pihak yang berwenang mengungkap diketahui malam itu Aaron sedang mengunjungi rumah temannya. Dia mengajak 2 orang anaknya yaitu anak sulung dan juga anak tengahnya. Sementara anak bungsunya tinggal di rumah bersama ibunya. Karena kemungkinan Aaron pulang malam dan minta adiknya Ida untuk menemani istrinya di rumah. Aaron berkata yang dia alami itu seperti mimpi buruk. Karena ketika dia pulang dari rumah temannya saat membuka pintu, dia melihat lantai ruang tamu penuh cairan warna merah dan baunya sangat amis. Sementara tubuh istrinya tergeletak di depan pintu kamar. Ada luka menganga di leher istrinya dan kepalanya sudah terpisah dari tubuh. Aaron sempat melihat ke dalam kamar di mana anak bungsu dan adik iparnya tergeletak bersimbah cairan warna merah. Kondisi ketiganya sudah tidak bernyawa. Saat Ida, Ririn, dan Lala disemayamkan di rumah Aaron itu lebih banyak diam dan melamun. Para warga membantu Aaron mengurus proses pemakaman. Beberapa orang muda membantu membuat keranda untuk 3 korban. Salah satu dari pemuda itu kita sebut saja namanya Rio, usianya 17 tahun. Waktu itu Rio dibantu oleh salah seorang temannya, kita sebut saja namanya Sami, 16 tahun. Pihak yang berwenang yang ikut datang ke pemakaman mencurigai sikap mereka berdua. Mereka berdua ini sama sekali gak kelihatan bersedih, bahkan sempat bercanda sambil membuat keranda.
Beberapa bulan yang lalu, Rio sempat terlibat masalah di keluarganya Aaron. Rio diketahui mencuri beberapa ekor ayam peliharaannya Aaron. Dia ketahuan ketika hendak menjual ayam hasil curiannya. Aaron melaporkan perbuatan Rio ke pihak yang berwenang dan Rio dihukum membayar denda seharga ayam-ayam yang dia curi. Rio akhirnya terpaksa harus bekerja keras memotong rumput di sekitar perkebunan demi membayar ganti ruginya tadi. Pihak yang berwenang juga mengetahui kalau Rio dikenal sebagai berandalan di lingkungan tempat tinggalnya Aaron. Rio ini tukang berkelahi dan sering banget minta uang secara paksa. Ditambah lagi, Rio suka mengganggu perempuan. Dari keterangan warga, Rio ini pernah mengganggu Ida sampai Ida berteriak minta tolong warga. Katanya saat itu Rio hendak melakukan tindakan tidak senonoh pada Ida ketika Aaron tidak ada di rumah. Rio mencegat Ida yang baru pulang bekerja dari kebun dan merayu Ida. Dan dengan sangat tidak sopannya Rio mengajak Ida berhubungan intim. Ida yang ketakutan teriak-teriak minta tolong dan warga pun berdatangan. Saat itu Rio berdalih dia hanya bercanda dan melarikan diri. Keterangan-keterangan dari warga ditambah sikap Rio dan teman yang aneh akhirnya buat pihak yang berwenang semakin curiga. Mereka mendatangi Sami dan mengajak Sami ke kantor untuk dimintai keterangan. Disinilah Sami mulai kelihatan gugup dan pucat pasi waktu dimintai keterangan di kantor pihak yang berwenang. Gak perlu waktu lama sampai akhirnya di depan pihak yang berwenang, Sami pun membuat pengakuan yang mengejutkan. Rio dan temannya yang menghilangkan nyawa Ibu Ida. Saya cuma diminta berjaga depan rumah. Saya dibohongin Pak, mereka tadinya bilang kalau mereka hanya mau mencuri ayam di rumah Pak Aaron. Tapi ternyata mereka menghilangkan nyawa Bu Ida. Dengan cepat pihak yang berwenang pun menangkap Rio. Dan juga teman yang lain kita sebut saja namanya Joni. Rio mengakui seluruh perbuatannya bahwa memang dia yang sudah menghilangkan nyawanya Ida. Dan Rio melakukan itu karena dia menyimpan dendam. Rio merasa kesal dengan sikap Ida yang menurutnya sombong mentang-mentang cantik. Rio memang dikenal sebagai preman atau jagoan di lingkungan itu. Dan selama ini Rio terbiasa mendapatkan apa yang diinginkan dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Rio yakin bisa membuat Ida termakan rayuannya. Karena Rio menganggap suaminya Ida tidak ada apa-apanya. Rio bilang, Bu Ida tuh sangat sombong. Padahal suaminya juga gak bagus-bagus amat. Saya jauh lebih baik daripada Pak Aaron, tapi Bu Ida selalu jual mahal. Benar teman-teman, Rio memang menyimpan rasa suka pada Ida. Rio mencoba mendekati Ida dengan pura-pura membantu menjaga ayam peliharaannya. Selama bekerja di rumah Ida, Rio gencar banget mendekati dan merayu Ida. Mulai dari cara yang halus sampai akhirnya Rio sampai nekat mencoba melecehkan Ida. Rio mencegat Ida ketika Ida baru saja pulang bekerja di kebun. Dan gak tanggung-tanggung saat itu Rio mengajak Ida untuk melakukan hubungan suami istri. Rio berkata saat itu Aaron sedang gak ada di rumah. Aaron sedang bekerja keluar kota. Dan saat itu dengan segala bujuk rayunya Rio ini mengiming-imingi Ida hadiah imbalan uang dan perhiasan. Saat itu Ida yang ketakutan langsung teriak-teriak minta pertolongan warga. Dan ini membuat Rio sangat malu dan sejak saat itu Rio menyimpan dendam pada Ida. Dendamnya dia lampiaskan dengan mencuri ayam-ayam peliharaannya Aaron. Tapi dia malah ketahuan dan harus memberikan ganti rugi. Rio jadi semakin kesal pada Ida dan berniat untuk melenyapkan nyawanya Ida. Suatu hari salah seorang temannya yang bernama Joni datang ke Rio untuk pinjam uang. Rio mengenal Joni sebagai salah seorang anak berandalan di tempat mereka tinggal. Rio kemudian menawari Joni uang lebih, asalkan Joni mau bantu Rio menghilangkan nyawanya Ida. Rio bilang, saya akan memberi kamu uang lebih, gak usah kamu kembalikan. Asalkan kamu bantu saya melenyapkan nyawa Bu Ida. Saya dendam dengan Bu Ida, gara-gara dia saya dipermalukan di depan umum. Karena saat itu diiming-imingi imbalan uang yang cukup besar, Joni pun setuju. Karena Joni juga punya dendam pribadi pada Ida. Joni juga pernah mendekati Ida tapi Ida menolaknya mentah-mentah. Bahkan Ida sampai mengancam akan melaporkan Joni ke perangkat desa kalau Joni berani bersikap kurang ajar. Mereka berdua pun mengatur rencana dengan mengajak Sami untuk ikut serta. Katanya Rio, Sami itu penakut, dia gak mungkin berani kalau kami ajak menghilangkan nyawanya Ida. Jadi kami bohongin aja dia. Kami bilang kami hanya akan mencuri ayam dan tugas Sami hanya berjaga di luar rumah, pastikan semuanya aman.
Selama beberapa hari, Sami, Rio, dan juga Joni melakukan pengintaian di rumahnya Aaron. Malam itu mereka melihat Aaron pergi bersama anak-anaknya tanpa mengajak Ida. Dan mereka rasa inilah saat yang tepat untuk menjalankan rencana. Sebelumnya mereka mampir ke sebuah tempat yang menjual miras. Di sana mereka minum-minum terlebih dahulu karena mereka percaya kalau miras itu bisa membuat mereka lebih berani. Nah teman-teman, miras memang bisa buat seorang merasa lebih berani dan nekat. Karena miras akan memperlambat aktivitas bagian otak yang disebut dengan korteks prefrontal. Bagian ini bertanggung jawab atas penilaian resiko, pengendalian diri, pertimbangan, dan juga penilaian moral. Akibatnya orang kehilangan kemampuan untuk berpikir panjang dan mengendalikan tindakannya. Makanya nih, kita kan sering lihat orang yang bertindak nekat atau kasar setelah mengkonsumsi miras. Orang yang pendiam kadang-kadang tuh seakan-akan berubah jadi orang yang sangat percaya diri. Tapi ini bukan karena mereka lebih kuat, tapi karena rem di otak mereka dirusak oleh miras. Seseorang seakan-akan jadi lebih berani karena dia nggak sadar atau malah nggak peduli dengan bahaya tindakannya. Singkat cerita, setelah puas mengkonsumsi miras, ketiganya langsung mendatangi rumahnya Aaron. Yang mereka tahu dalam rumah itu hanya ada Ida sendirian. Karena mereka mengira semua anak-anak Ida ikut pergi bersama Aaron. Rio pura-pura mengetuk pintu rumah Ida. Dia bilang, "Bu Ida, maaf, saya sedang mengejar orang yang mencuri ayam di rumah tetangga. Apa orang itu lari ke sini?" Ida yang mengenali suara Rio pun menjawab, "Gak ada. Maaf, saya tidak bisa membukakan pintu. Bapak sedang tidak ada di rumah." Rio dan Joni kemudian menunggu beberapa saat sampai keadaan benar-benar sepi. Setelah itu mereka menyuruh Sami menunggu di luar rumah. Rio bilang ke Sami, "Kamu nanti beri kode ke kami kalau Aaron pulang atau misalkan ada warga yang curiga. Nanti setelah kami berhasil mengambil ayamnya, kita langsung kabur." Sami yang gak tahu apa rencana sebenarnya pun menurut. Rio dan Joni kemudian membongkar pintu rumah Ida dan masuk ke dalam. Saat itu suasana dalam rumah gelap karena hampir semua lampu sudah dimatikan. Ida yang curiga mendengar ada suara dari luar kamarnya, membuka pintu sedikit dan melongokkan kepalanya. Dan saat itulah Rio langsung menghantamkan sajamnya ke lehernya Ida. Kepala Ida langsung terpisah dari tubuhnya dan cairan merah berbau anyir muncrat dengan deras dari lehernya Ida. Rio yang merasa belum puas kembali mengayunkan sajam di tangannya dengan membabi buta. Saat itu Rio mendengar teriakan dari dalam kamar. Ternyata dalam kamar ada anak bungsunya Ida dan juga Ririn, adiknya Ida. Joni kemudian berlari mendatangi Rio. Saat itulah Rio berkata, "Habisi mereka semua, jangan sampai ada saksi mata." Joni pun masuk ke kamar dan mengayunkan sajam di tangannya ke arah Ririn dan juga Lala. Mereka berdua kemudian keluar dari rumah. Di luar rumah, Sami keheranan melihat kondisinya Joni sama Rio. Kenapa bajunya mereka berdua itu bersimbah cairan warna merah yang baunya sangat anyir. Joni sama Rio sama sekali nggak bawa ayam. Sami bertanya dengan gugup, "Kalian kenapa? Mana ayam yang kalian curi?" Dan Rio berkata, "Semua orang yang ada dalam rumah sudah kami habisi." Dan saat itu Sami benar-benar ketakutan karena tadi dia mengira Joni sama Rio hanya akan masuk ke rumah, mencuri ayam lalu pergi. Dia nggak menyangka ada korban jiwa. Dan saat itu katanya samar-samar Sami mendengar ada suara rintihan kesakitan dari dalam rumah. Sami langsung melarikan diri ke rumahnya. Pihak yang berwenang kemudian menggeledah rumah ketiga pelaku. Mereka menemukan barang bukti berupa sajam serta pakaian yang dipenuhi cairan tubuhnya korban. Ketiga pelaku mendapat hukuman yang sangat berat oleh pihak yang berwenang. Apalagi teman-teman, ketika dokter forensik yang melakukan otopsi terhadap korban mengatakan kalau saat itu Ida dalam keadaan hamil anak keempatnya. Ditemukan janin berusia 3 bulan di kandungannya Ida. Itulah yang menyebabkan Ida gak ikut pergi bersama Aaron. Karena Ida sedang mengalami gejala kehamilan yang membuat tubuhnya terasa lemas. Proses hukum ketiganya disaksikan oleh warga di lingkungan tempat tinggal Ida dan Aaron. Dan warga sangat marah ketika ketiganya memberikan kesaksian. Mereka bilang, "Ibu Ida orang yang baik, kami tidak ikhlas Ibu Ida diperlakukan sekeji itu." Dan saking marahnya, warga hampir saja nekat menghukum mereka bertiga dengan brutal. Untungnya satu pihak yang berwenang di Batu Perangkat Desa bisa menenangkan warga yang mengamuk. Teman-teman, saat seseorang kehilangan kendali emosi, seringkali yang jadi korban adalah orang-orang yang tidak bersalah. Pada kasus ini anak Ida.
Mereka nggak pernah memilih untuk berada di tempat yang salah, tapi akhirnya mereka juga harus menanggung akibatnya. Bahkan anak Ida yang masih dalam kandungan. Kekerasan nggak muncul tiba-tiba, tapi tumbuh dari kebiasaan mewajarkan amarah dan juga menyimpan dendam. Luka di tubuh memang bisa sembuh, tapi luka karena dendam dan iri hati bisa berubah jadi bencana yang mengerikan. Hukum memang bisa memberikan keadilan bagi para korban, tapi tetap aja nggak pernah bisa mengembalikan nyawa yang sudah hilang. Menjaga hati supaya tidak dikendalikan ego dan dendam adalah tanggung jawab kita pribadi. Dari kisah ini kita belajar bahwa batas antara manusia dan monster kadang-kadang hanya setipis logika yang hancur karena kebencian.